Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kami akan menjelaskan apa itu epigenetik. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Krishna Prayoga Teo Saputra, Novalia Stevi, Patricia Noevita Immanuela, Novria Ulfi Arung, Alvini Yohana Liling, Nur Adilla, Fardia Tasya Aisyawara, Hestiani Pangloli, Teresia Tridella Irnawati, Yuan Mercelia Putri, Wina Pertiwi, Vina Ramadhani, Angelina Arlin Tandiayu, Nursyam Hidayah Rahma Ismail, Fitriati Yusuf, Mapi Danris, Hajra, Sucia Rahmawati, Nur Alifia Handayani, Delsia Natasha Clara Pangloli, Teresia Tria de la Saka, Denisa Wikel Samulung, Elni Monika Dila, dan Ainunisya Basuki. Epigenetik. Epigenetik adalah suatu studi yang mempelajari perubahan aktivitas gen yang bukan disebabkan oleh perubahan pada sekuen DNA, perubahan fenotip tanpa perubahan genotip. Epigenetik berasal dari bahasa Yunani yang berarti epi di atas atau genetika menutupi. Epigenetik juga adalah hasil perkembangan penelusuran genom yang belum lengkap, sehingga ilmu baru genetik pantas disandang oleh epigenetik. Oleh sebab itu, perubahan fenotip pada tingkat sistem sel tidak luput dari pengaruh dinamika lanskap epigenetik. Faktor yang mempengaruhi epigenetik. 1. Perubahan karakter individu karena adanya modifikasi dari molekul asam nukleat, protein histon yang mengemas DNA, yang semua itu dapat mempengaruhi jumlah protein yang dihasilkan. 2. Terpaparnya individu dengan bahan kimia. 3. Metilasi DNA pada basa nitrogen, sitosin, modifikasi molekul histon dengan penambahan gugus atau senyawa metil, asetil, fosfat, dan ubiquitin, mikroRNA atau miRNA. Manfaat epigenetik. 1. Pada umumnya, epigenetik bermanfaat dalam rekayasa genetika untuk mengombinasikan DNA agar menghasilkan sifat-sifat yang unggul. 2. Epigenetik juga bermanfaat sebagai bagian penting dari data molekuler untuk dimasukkan ke dalam penelitian. 3. Dapat juga memberikan wawasan mekanistik tentang faktor resiko genetik dan lingkungan untuk penyakit dan lainnya. 3 mekanisme epigenetik. 1. Metilasi DNA. 2. Modifikasi histon. 3. RNA non-coding. Metilasi DNA adalah mekanisme epigenetik yang paling banyak dipelajari yang digunakan oleh sel untuk pembentukan dan pemeliharaan pola ekspresi gen yang terkontrol. Metilasi DNA. Metilasi DNA memerlukan beberapa kelompok DNA metitransferase DNMT. Enzim yang bertanggung jawab untuk metilasi DNA yaitu DNMT1, DNMT2, dan DNMT3. DNMT1 adalah enzim yang bertanggung jawab untuk memelihara metilasi DNA. Fungsi dan cara kerja DNMT2 masih belum diketahui. DNMT3 merupakan kelompok DNA metitransferase yang dapat memetilasi CpG di nukleotida dan tidak termetilasi. Demetilasi DNA. Enzim menghapus metilasi atau erasers
modifikasi dan menghapus gugus metil dari DNA, demetilasi DNA, gen aktif atau turnet on. DNA nyala membutuhkan energi sehingga mengalami penghapus metilasi. DNA on dan DNA off. DNA on termasuk aktif karena merespon kerusakan struktur DNA. Ketika proses perbaikan normal gagal atau proses DNA off, maka DNA tidak dapat diperbaiki termasuk putusnya untai ganda dan ikatan silang. Modifikasi histon. Modifikasi histon berperan penting dalam pengaturan epigenetik. Histon merupakan molekul protein yang berkadar base tinggi, biasanya bertindak sebagai spools. RNA non-coding. RNA non-coding adalah suatu molekul RNA fungsional yang ditranskripsikan oleh DNA namun tidak ditranslasikan menjadi protein. Non-coding RNA terdiri dari miRNA, cRNA, pRNA, dan LNC-RNA. miRNA atau mikroRNA. RNA mikro disingkat mikroRNA atau miRNA adalah segulangan asam ribonukleat. RNA berkelas tunggal berukuran kecil, panjang antara 21-24 nukleotida yang menghambat peran gen pada sasarannya. cRNA atau small interfering RNA. cRNA atau small interfering RNA adalah kelas molekul RNA non-coding RNA untaian ganda. Biasanya dengan panjang 20-27 pasangan basa. Mirip dengan miRNA dan beroperasi dalam interferensi RNA. pRNA atau p-interaction RNA. pRNA adalah kelas terbesar dari molekul RNA non-pengkode kecil yang diekspresikan dalam sel hewan. pRNA melindungi germline dari penjajahan genom seluler. LNCRA atau long non-coding RNA panjang non-penyanding long non-coding RNA, long ncRNA, incRNA. Didefinisikan sebagai transkrip lebih panjang dari 2000 nukleotida yang tidak diterjemahkan menjadi protein. Sekian dan terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.